Perusahaan investasi multinasional Amerika Serikat, The Goldman Sachs Group Inc., memperingatkan para investor untuk menjauhi pasar-pasar keuangan negara berkembang. Perusahaan yang bergerak di bidang manajemen investasi tersebut menyebutkan pasar-pasar keuangan negara berkembang akan terus bergerak mengecewakan. Dalam laporannya pada Desember, Divisi Manajemen Investasi di Goldman Sachs memprediksi adanya kemungkinan kuat penurunan kinerja yang signifikan dan peningkatan volatilitas selama 5 hingga 10 tahun ke depan di negara berkembang. Menteri Badan Usaha milik negara Dahlan Iskan menegaskan, perusahaan listrik negara harus menjadi ban depan untuk menyediakan listrik bagi masyarakat Indonesia. Manajemen PLN diharapkan tidak hanya terus-menerus memikirkan krisis listrik. Persediaan listrik harus ditambah untuk mengimbangi naiknya permintaan dari masyarakat. Ia mengharapkan PLN tidak terhambat menambah listrik di suatu daerah. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengharapkan bisa memperoleh keringanan pajak dalam upayanya mendatangkan armada bus Transjakarta. Harapan ini disampaikan seiring masuknya 96 bus gandeng pada hari ini. Selain itu, menurut Jokowi hingga saat ini impor armada bus Transjakarta belum sedikit pun memperoleh keringanan pajak dari pemerintah. Padahal, Pemprov DKI Jakarta bakal kembali mendatangkan armada baru, salah satunya adalah 400 unit bus ukuran sedang. Sebanyak 10.000 orang dengan status pegawai negeri sipil berkesempatan untuk pindah kerja ke Kementerian Keuangan. Peluang ini terbuka setelah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memberikan kesempatan bagi para PNS untuk mengikuti tes dari kementerian yang menerima penghasilan terbesar di antara lembaga lain. Tingginya kasus korupsi di tanah air semakin menambah beban permasalahan Indonesia dalam menyukseskan kebijakan reformasi birokrasi. Tak mau berkutat dengan persoalan lama tersebut, sejumlah menteri berinisiatif mendukung kampanye anti korupsi. Janji tersebut diwujudkan pada menteri dengan mendukung pelaksanaan kampanye anti korupsi, tertuang dalam surat keputusan bersama dalam rangka mengimplementasikan instruksi Presiden nomor 1 tahun 2013 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi tahun 2013. Keputusan bersama ini akan ditandatangani oleh sejumlah pejabat negara, seperti Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abu Bakar, dan Menteri Badan Usaha milik Negara Dahlan Iskan, serta Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad.